أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kajian tentang Al-Minhaj Al-Firqatun Najiyah, ya, metode daripada golongan selamat. Masih melanjutkan penjelasan tentang metode, karakteristik atau ciri-ciri daripada golongan selamat atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak di antara kita kaum muslimin, mereka menganggap bahwa dirinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ini sama seperti mereka mengaku sebagai golongan selamat. Dan itu adalah hak setiap muslim menganggap dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kalau kita betul-betul dan memang mudah-mudahan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus mencocokkan diri kita, kita harus berusaha menempatkan diri kita ke dalam karakteristik daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus mendudukkan diri kita, harus menempatkan diri kita sebagai suatu kelompok atau golongan yang memang merupakan firqatun najiyah. Karena kalau cuma sekedar pengakuan tetapi dari segi perilaku, sikap, bahkan i'tikad itu tidak sesuai, itu namanya hanya pengakuan saja. Karena umumnya yang namanya pengakuan itu harus ada pembuktian. Nah, pembuktian ini yang memang menjadi tolak ukur orang itu betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah atau golongan selamat atau bukan. Karena mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengaku sebagai firqatun najiyah itu mudah, tetapi bisa nampak, bisa kelihatan dia termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak dari pembuktiannya, bagaimana ucapannya, bagaimana perilakunya, bagaimana sikapnya, dan seterusnya. Nah, sekarang yang kita akan pelajari adalah bahwa ciri-ciri selanjutnya atau karakteristik selanjutnya adalah Al-Firqatun Najiyah tad'ul muslimina ayyakunu minal mutamassikina bisunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi hatta yuktaba lahumun nasru. Jadi Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu senantiasa tad'u, menyeru, mengajak, mendakwahi al-muslimin, kaum muslimin. Jadi dalam seruannya, baik dia sebagai seorang dai misalnya, atau dia sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, maka ketika dia mengajak kaum muslimin, maka mereka senantiasa mengajak kaum muslimin ayyakunu, agar mereka itu minal mutamassikin, termasuk dari golongan orang-orang yang berpegang teguh bisunnati Rasul, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, dan para sahabatnya. Jadi ajakan seruan itu
Ayo kita menghidupkan sunnah Nabi. Ayo kita menghidupkan kebiasaan-kebiasaan Nabi. Ayo kita menghidupkan apa yang pernah Nabi lakukan. Ya, karena ini adalah masalah yang penting. Bukan menghidupkan kebiasaan-kebiasaan selain Rasul. Ya, bukan kebiasaan-kebiasaan orang-orang pada masa sekarang yang, ya maaflah, misalnya perbuatan itu ya sudah menyalahi, sudah tidak sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, sampai kapan? Hatta yuktabalahumun nasru, sampai kemenangan dia ditetapkan untuk mereka, sampai datangnya kemenangan, sampai datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta yadkhul jannah bi fadlillahi wa syafa'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sehingga mereka masuk ke dalam surga dengan karunia Allah dan juga dengan sebab syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ba'da idnillahi ta'ala lahu, setelah mendapatkan izin dari Allah ta'ala untuknya. Itu. Jadi kita ini menghidupkan sunnah Rasul itu sampai kita mati, atau minimal kalau kita masih hidup di muka bumi sampai Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Ya, umat Islam itu tidak dihina lagi, tidak direndahkan lagi, tidak dibuli lagi, tidak diinjak-injak lagi, tidak dipersekusi lagi, dan seterusnya. Ya, sampai itu. Ya, dan yang dapat menjadikan itu adalah orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Tapi kalau umat Islam sendiri itu menjauh, menghindar dari sunnah Nabi, ya bagaimana Islam bisa mendapatkan kemenangan? Ya, nah itulah makanya golongan yang selamat, firqatun najiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, ya suka ataupun kita tidak suka, kita setuju ataupun tidak setuju, syaratnya adalah agar senantiasa mereka itu mengajak kaum muslimin, mengajak kepada umat Islam, mengajak umat Nabi Muhammad SAW agar senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan sunnahnya para sahabat ya radhiyallahu anhum. Sampai kapan? Sampai datang pertolongan Allah, sampai datang kemenangan, atau sampai kelak mereka masuk ke dalam surga setelah Allah wafatkan mereka, Allah jaga mereka dari fitnah kubur, kemudian nanti Allah masukkan mereka ke dalam surga dengan sebab karunia Allah, dan boleh jadi juga dengan sebab syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya bahwa kita kalau termasuk golongan selamat, kalau kita termasuk Ahlussunnah wal Jamaah, ayo kita hidupkan sunnah Rasul. Ya, kalau kita sudah mampu menghidupkan sunnah Rasul dari sejak bangun tidur sampai menjelang tidur lagi, bahkan cara tidur kita sudah mengikuti sunnah Rasul, mari kita ajak keluarga kita, anak kita, istri kita, orang-orang yang berada di sekitar kita. Bahkan kalau kita punya teman-teman pengajian, ajak teman-teman pengajian, atau bahkan kalau kita ini punya jamaah pengajian, ajak jamaah pengajian. Ya, bahkan ajak seluruh kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, emang tidak mudah dalam menghidupkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam beberapa riwayat, Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Qala, beliau berkata, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, likulli amalin syirrah, ya wa likulli syirratun fatrah. Jadi kata Nabi, likulli amal. Jadi tiap-tiap amal itu ada masa syirrahnya, ada masa-masa orang itu bersemangat. Ada orang ya masa-masa seseorang mengerjakan amal itu giat. Biasa seperti pada umumnya orang baru mulai sekolah biasanya semangat. Orang baru mulai bekerja biasanya giat. Ketika orang baru menikah biasa semangat ya untuk membentuk rumah tangga. Gitu. Ada masa-masa kita giat dalam mengerjakan sesuatu. Nah, begitu juga dalam amalan ibadah kita sebetulnya. Ya, ada masa-masa kita ini giat di dalam mengerjakan, ya seperti kita belajar Quran, belajar hadis, belajar bagaimana cara berakidah yang benar, bagaimana cara beribadah yang sahih dan seterusnya. Nah, insya Allah di masa itulah ya kita akan menjadi orang yang giat, semangat, rajin dalam beribadah. Dan mudah-mudahan itu amal giat, kegiatan atau kesungguhan kita, semangatnya kita dalam beramal, mudah-mudahan semangat terus sampai akhir hayat kita. Kemudian Nabi juga mengatakan wali kulli syirrah, dan bagi tiap-tiap semangat
bagi tiap-tiap giat atau rajin itu pasti ada masa fatrah, ada masa-masa jeda, ada masa-masa waktu luang. Ya, satu hari kita mengerjakan pekerjaan ya dengan penuh kegiatan, pasti tidak seharian kita sibuk mengerjakan ini mengerjakan itu, pasti ada masa-masa jedanya, ada masa-masa luangnya. Apapun amalan, baik itu amalan dunia ataupun amalan akhirat, ada masa-masa fatrahnya, ada masa-masa jeda, ada waktu luang, ada waktu kosongnya. Nah, oleh itulah kata Rasulullah, ini kita ambil, faman kanat fatratuhu ila sunnati. Jadi barang siapa yang masa luangnya, masa jedanya itu, masa kosongnya itu dipergunakan ila sunnati, kepada sunnahku, mengerjakan sunnah-sunnah Nabi, apakah itu berzikir misalnya, apakah itu baca Al-Quran ya, atau ikut kajian-kajian dan banyak hal yang lain, ya kata Nabi, faqad ihtada, maka sungguh-sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, dia sudah mendapatkan hidayah. Nah, jadi kalau kita mengisi masa luang kita, misalnya kita kerja seharian, ya ada masa luang dari bekerja, kita pergunakan untuk menghidupkan sunnah Nabi. Ya, atau kita dalam sepekan bekerja ada masa libur. Nah, ketika masa libur itulah kita pergunakan ya untuk menghidupkan sunnah Nabi, datang ke kajian, bersilaturahmi atau apalagi yang lain. Faqad ihtada, maka sungguh-sungguh dia telah mendapatkan hidayah. Tetapi waman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, tetapi barang siapa yang masa luangnya, masa jedanya, masa kosongnya itu dipergunakan ila ghairi dzalik, kepada selain itu, ya kepada selain sunnah Nabi, faqad halaka, maka sungguh-sungguh dia telah binasa, maka sungguh-sungguh dia telah hancur. Nah, di sini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hasim ya, dan juga Ibnu Hibban, dan di sini disahihkan oleh Syalbani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Nah, itu ya, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, jadi kalau kita memiliki masa luang kosong ya, atau tidak ada kegiatan ya, karena kita sudah kerjakan ya dengan penuh kesungguhan sehingga kita cepat mengerjakan pekerjaan itu, dan ketika kita memiliki masa luang, pergunakanlah masa luang ini kepada sunnah Nabi. Karena menghidupkan sunnah Nabi, membiasakan mengerjakan sunnah-sunnah Nabi, itu adalah merupakan kebaikan. Bahkan faqad ihtada, kata Nabi, maka sungguh-sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Jadi ciri-ciri orang yang mendapatkan petunjuk adalah ketika mengisi masa luangnya itu untuk hal-hal yang memang dicontohkan oleh Nabi, yang disunnahkan oleh Nabi. Tapi barang siapa yang mengisi masa luangnya itu kepada yang selain itu, misalnya untuk ya katakanlah untuk ya ngumpul bergosip misalnya, atau bisa untuk bermain gaple atau bermain kartu, atau hal-hal yang tidak berfaedah lain, bahkan untuk hal-hal yang tercela ya, bahkan sampai tawuran, kumpul-kumpul di pinggir jalan mengganggu orang lewat, apalagi sampai nanti malak orang yang lewat, maka jikalau masa-masa luang ya dari kehidupan mereka sehari-hari itu ia dipergunakan untuk selain sunnah Nabi, maka faqad halaka, maka dia celaka di dunia, apalagi kelak di hari kiamat. Ya, maka sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang umat Nabi Muhammad SAW yang baik, pergunakan ya masa-masa luang kita, apakah ketika kita di rumah, atau ketika kita sedang berada di kantor, atau ketika sedang berada di tempat sekolah atau kuliah, atau dimanapun kita berada, pergunakan untuk menghidupkan sunnah Nabi, apakah berzikir, apakah membaca Al-Quran, ya atau apalagi yang memang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu tidak mudah di tengah masyarakat yang memang banyak melakukan kemaksiatan, di mana masyarakat lebih suka melakukan hal-hal yang sia-sia, lalu kita menghidupkan sunnah Nabi, kita pasti akan menjadi bahan ejekan, karena kita akan dianggap sebagai orang asing bagi mereka. Makanya wajar Nabi mengatakan, iya badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatubalil guroba. Jadi Islam itu awalnya asing dan akan kembali asing sebagaimana mulanya. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap sebagai orang asing. Yaitu, jadi Islam akan kembali asing. Jadi orang asing dengan kebiasaan kita baca Al-Quran, orang asing dengan kebiasaan kita berzikir, atau misalnya apalagi ya, hal-hal yang lain. Daripada kita mengikuti kegiatan orang-orang yang tidak berguna, bahkan mengandung ya perkara-perkara yang dilarang,
kita lebih suka mengerjakan sunnah Nabi. Itu akan menjadi bahan perbincangan, jadi bahan omongan, bahan gosip bagi mereka. Dan bahkan mereka akan mengucilkan kita, mereka bahkan akan mengejek kita, atau bahkan lebih daripada itu. Oleh itulah di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, dari Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah SAW, ya'ti 'alan nas zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri, akhrajahu at-Tirmidzi. Jadi dalam hadis dikatakan tadi dari Anas bin Malik berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, akan datang 'alan nas, ya, kepada manusia, zamanun, suatu zaman. Jadi akan terjadi, ya, zaman ini, masa ini akan terjadi, dan boleh jadi sekarang ini, ya, pada masa sekarang ini, suatu zaman di mana apa? Yaitu as-sabir, orang yang sabar, fihim, di antara mereka, ala dinihi, di atas agamanya, menjalankan perintah Allah ini, menjalankan Allah perintah itu, menjalankan perintah Nabi ini dan itu, lalu dia kerjakan, atau mereka meninggalkan apa yang Allah dan Rasul larang. Nah, orang yang sabar di atas agamanya itu kal qabid, seperti orang yang menggenggam alal jamri, yaitu bara. Ya, apakah kita tahan, ya, memegang bara? Terkadang kita kena percikan api rokok saja, kita akan menepisnya. Ketika kita menginjak karatan pas sepatu misalnya, yaitu, ya, aspal yang panas, ya, kena terik matahari, kita pasti akan berjingkat, melompat. Ya, apalagi sekarang bara api itu ada di tangan kita, maka pasti akan sulit kita memegangnya. Nah, orang yang berpegang, orang yang sabar, ya, ketika menjalankan agama itu sama seperti itu. Ya, apalagi sekarang orang-orang yang teguh di atas agama itu tidak pernah berhenti dari hujatan. Orang yang menjalankan perintah agama, orang yang bahkan berdakwah kepada ajaran agama dan seterusnya, itu tidak pernah lepas, tidak pernah sepi, ya, dari hujatan, cacian, tuduhan, atau apapun itu. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang terancam jiwanya. Ya, udah banyak contoh. Ya, bagaimana imam masjid dibacok sama orang, bagaimana orang sedang berdakwah dipukul atau ditusuk atau apa, dan tidak sedikit pula di antara mereka yang terbunuh. Ya, atau minimal, ya, difitnah ini, difitnah itu, sebagai aliran ini, aliran itu. Itu adalah merupakan tipe-tipe orang-orang yang memang tidak menyukai ajaran agama. Nah, maka mereka menyebar fitnah, mereka menyebarkan rasa takut, ya, kepada kaum muslimin. Nah, itulah. Karena memang Nabi mengatakan bahwa sabiru fihim ala dinihi, orang yang bersabar, ya, di antara mereka atas agamanya, itu sama seperti orang yang memegang bara api. Dan masa seperti itu sudah datang. Makanya ya'ti 'alan nas zamanun, akan datang pada manusia suatu zaman. Nah, zaman ini barangkali zaman sekarang kita ini sudah terjadi. Begitu juga di dalam hadis yang lain, ya, dari Ibnu Mas'ud. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Sekarang hadis selanjutnya, an Ibnu Mas'ud marfu'an bilafzin. Jadi dari Ibnu Mas'ud hadisnya juga marfu', ya, tapi dengan lafaz ya'ti 'alan nasi zamanun al-mutamassiku fihi bisunnati inda ikhtilafi ummati kal qabidi 'alal jamri. Jadi akan datang, akan datang alanas kepada manusia ini zamanun, suatu masa, suatu zaman, al-mutamasiku fihi, orang yang berpegang teguh pada masa itu, bisunati, dengan sunnahku, ya, inda ikhtilafi umati, ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi pertikaian dari umatku, ya, karena masalah-masalah, ya, apa saja, ya, namanya khilafiyah pasti akan terjadi. Nah, itu sama kal qabidi ala jamri, seperti orang yang menggenggam bara api. Jadi akan terjadi, ya, di mana pada masa itu, ya, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, jelas nih ayatnya, ini jelas hadisnya, lalu berusaha mengamalkannya, baik itu perkataan ataupun perbuatan atau secara fisik lahiriah, dia mengikuti sunnah Nabi. Nah, pada itu, ya, ada hilafiyah lah istilahnya itu, ya, di antara kaum muslimin, di antara para ulamanya misalnya. Tetapi karena gangguannya, fitnahnya,
iya apa namanya, segala macam lah tuduhannya itu berat sekali. Nah, itu sama seperti kalqabidi alal jamri, sama seperti orang yang memegang bara api. Dan kita tahu betapa sulitnya, iya betapa, ya katakanlah berat susahnya kita memegang bara api. Kita nggak akan sanggup bara api itu kita letakkan di telapak tangan kita. Kita pasti akan berusaha untuk melepaskannya. Ya, tapi ini terjadi. Ya, sehingga kita kadang-kadang ya kalau kurang-kurang kuat iman, kita akan tinggalkan sunnah. Sunnah ini, padahal sunnah Nabi ini boleh jadi adalah sesuatu yang wajib seperti sudah dijelaskan. Dan yang menuduh, yang mencaci, yang mencela, yang mengancam itu terkadang bukan orang kafir, bisa jadi sesama kaum muslimin. Ketika sebagian kaum muslimin berpegang kepada kebiasaan yang tidak mencontoh Rasul, dia lakukan juga. Lalu ada sebagian kaum muslimin yang berusaha mencontoh Rasul, mengikuti sunnah Rasul, terjadi perbedaan. Karena yang tidak mencontoh Rasul ini mungkin lebih banyak atau mayoritas, maka mereka menekan orang yang sedikit. Itu tidak sedikit yang seperti itu. Ya, maka tidak mudah kita berpegang di atas agama kita. Tidak mudah kita berpegang di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekali ulang bahwa firqatun najiyah atau ahlu sunnah wal jamaah itu ia berusaha mengajak kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam hadis yang lain dari An Atirah bin Ghazwan akhi Bani Mazin bin So'so'ah, dari Utbah bin Ghazwan saudaranya Bani Mazin bin So'so'ah, wa kana minas sahabah, dan dia adalah termasuk dari sahabat. Katanya anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ini kita ambil, min waraikum ayyamus sabri al mutamassiku fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru khamsina minkum. Ya, jadi akan ada di hadapan kalian nanti, ya artinya sesudah mereka itu, sesudah para sahabat maksudnya, entah itu zaman tabi'in, atba'un sampai menjelang hari kiamat, pokoknya di hadapan kalian nanti ada hari-hari yang harus penuh kesabaran, yaitu orang yang berpegang teguh fihina pada masa-masa itu, yauma idin pada saat itu, bima antum alaihi sebagaimana antum kalian berada di atasnya, itu ajru khamsina akan mendapatkan pahala 50 orang minkum dari kalian. Jadi kalau seandainya di masa itu ada seseorang menjalankan sunnah Nabi, menjalankan perintah agama Allah, ya kemudian mendapatkan gangguan, mendapatkan fitnah, dapat tuduhan, bahkan disakiti dengan ancaman, bahkan langsung dengan fisik, ya misalnya ditusuk, ya atau ditendang, atau diusir, ya atau apalagi yang lain. Nah, lalu dia bersabar saat itu, ya makanya dikatakan ayyamus sabri, hari-hari yang penuh dengan kesabaran, dia akan mendapatkan pahala sebanding dengan 50 orang. Itu minkum dari kalian, di antara sahabat. Ya, kalimat kum itu ditujukan kepada sahabat. Jadi kita kalau seandainya hidup pada masa itu, mendapatkan gangguan, cobaan, lalu kita sabar, kita akan mendapatkan pahala 50 orang di antara sahabat. Makanya para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, awa minhum, ya Nabi Allah, apakah termasuk mereka? Masa sih termasuk kita? Masa sih pahalanya bisa lebih daripada kita, 50 orang di antara kita, di antara mereka kali? Itu maksudnya pertanyaannya. Kemudian Nabi menegaskan, bal minkum, ya bahkan di antara kalian. Ini kehebatan pahala ganjaran orang yang sabar ketika berada pada ya ayyamus sabri, pada hari-hari yang penuh kesabaran. Ya, makanya kita kalau seandainya menjalankan perintah Allah, ketika kita menjalankan perintah Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, lalu mendapatkan fitnah, mendapatkan gangguan, intimidasi, persekusi dan lain-lainnya, apalagi kalau yang orang-orang berada di sekitar kita orang-orang yang anti-Islam, karena mereka itu orang-orang Syiah, atau mungkin yang sudah banyak berkuasa adalah orang-orang komunis misalnya, atau orang-orang yang tidak termasuk daripada ahlul Islam, daripada umat Islam. Mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah, ya mereka bukan termasuk umat Nabi, karena ada orang-orang yang benci kepada ajaran Islam.
lalu mereka membuat tuduhan, ya karena mungkin mereka mempunyai media, mereka mempunyai alat kekuasaan untuk menghancurkan, untuk membuat tuduhan kepada kaum muslimin, ya sehingga orang yang benar disalahkan, orang yang salah dibenarkan, orang yang menghidupkan sunnah Nabi ya dibilang bukan umat Nabi, tetapi orang-orang yang menghidupkan, ya orang-orang yang mengamalkan ajaran-ajaran yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dikatakan sebagai umat Nabi. Terbalik, sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah. Orang bertauhid dibilang orang yang keras, orang yang radikal, tetapi orang-orang yang mengerjakan perbuatan syirik misalnya, ya adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang berada di atas ajaran Islam. Seperti itulah kira-kira. Ya, seperti itu akan terjadi. Maka kita kalau misalnya menjalankan sunnah Nabi, menghidupkan tauhid dalam kehidupan kita, itu nggak mudah. Makanya kalau kita sabar, tetap istiqomah di atas jalan itu, maka kita akan mendapatkan pahala 50 orang dari sahabat. Kalau kita sabar dan ikhlas. Nah, makanya sekali ulang bahwa kita hendaklah ya sebagai ahlu sunnah wal jamaah, sebagai golongan yang selamat itu hendaklah membiasakan diri mengajak kaum muslimin ya untuk membiasakan diri mengikuti ya atau berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan para sahabat. Begitu juga kita sebagai jamaah, kita sebagai umat, ya hendaklah kita menunggu, hendaklah kita berguru, belajar ya kepada dai-dai, kepada ustadz-ustadz, kepada syekh-syekh yang mengajarkan kepada kita untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dengarkan apa yang diajarkan mereka, karena mereka senantiasa berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis dan penjelasan-penjelasan dari para ulama salafus soleh yang senantiasa berpegang teguh pada sabda Nabi, kepada ucapan para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in dan seterusnya yang mengikuti jejak mereka. Ambillah ilmu dari mereka. Jangan ragu kita untuk mengamalkan kalau itu jelas adalah merupakan sunnah Nabi SAW. Tapi kalau kita berdiri sebagai seorang dai, sebagai juru dakwah, ya sebagai ustadz, cobalah ajaklah kaum muslimin dimanapun berada, siapapun mereka, ya jangan melihat dari kelompoknya pengajian mana, ajaklah mereka untuk senantiasa mencintai Al-Quran, mencintai hadis, mencintai Allah, mencintai ya Rasulullah, mencintai para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Ajak mereka, bimbing mereka untuk membiasakan diri ya mengamalkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah pertanyaannya, sampai kapan kita seperti itu? Sampai kapan kita mengajak dan kita diajak? Sampai datang pertolongan Allah. Ya, sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai datang kemenangan yang Allah janjikan. Atau kalau kita belum sempat merasakan pertolongan, kemenangan karena usia kita lebih dulu dipanggil barangkali, ya sampai kita nanti masuk ke dalam surga, sampai kematian menjemput kita. Insya Allah kalau kita istiqomah di atas jalan itu, kita akan masuk ke dalam surga dengan sebab karunia Allah dan juga syafaat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, ya Allah mengatakan dalam Quran surat As-Saff, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah ya, maukah kutunjukkan kepada kalian suatu perniagaan tunjikum yang dapat menyelamatkan kalian min azabin alim, dari azab yang sangat pedih. Apa perniagaan tersebut yang dapat menyebabkan kita selamat dari azab yang pedih? Yaitu tu'minuna billah, hendaklah kalian beriman kepada Allah, wa rasulihi dan juga rasulnya, wa tujahiduna dan hendaklah berjihad fi sabilillah di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum dengan harta dan jiwa kalian. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan mau berjuang ya di jalan Allah, mau berjihad di jalan Allah dengan apa yang kita miliki, apakah harta atau dengan nyawa kita. Zalikum itu adalah khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian adalah orang-orang yang mengetahui, in kuntum ta'lamun, jika kalian orang-orang yang berilmu.
Bahkan bukan hanya diselamatkan dari azab yang pedih, Allah juga yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha anhar, Allah juga akan masukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Wa masakina thayyibatan fi jannati adn, dan Allah juga masukkan kalian ke dalam tempat-tempat tinggal yang baik, rumah-rumah yang baik yang berada di surga-surga. Dan zalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang sangat besar. Dan bahkan wa ukhra, ada lagi yang lain. Di samping Allah menyelamatkan kita dari azab yang pedih, di samping Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, lalu Allah masukkan kita juga ke dalam surga, Allah juga masukkan kita ke dalam rumah-rumah yang bagus dalam surga-surga. Dan ya, ada yang lain di dalam kenikmatan di dunia ini. Apa itu? Yaitu wa ukhra, dan ada lagi yang lain, tuhibbunaha, yang kalian pasti akan menyukainya. Apa itu? Yaitu nasrun minallah wa fathun qarib, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang akan datang sebentar lagi. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi kalau kita ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, mau berjuang membela agama Allah dengan apa yang kita mampu, apakah dengan harta, apakah dengan jiwa, ya, atau apapun yang kita miliki, ya, niscaya bukan hanya kebaikan-kebaikan di akhirat saja, yaitu diselamatkan dari neraka, diampuni dosa, dimasukkan ke dalam surga, bukan hanya kenikmatan-kenikmatan akhirat, tetapi juga kenikmatan dunia ini, yaitu apa? Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, sehingga agama Allah itu akan tinggi. Agama Allah itu akan menggentarakan orang-orang kafir. Agama Allah itu akan tersebar ke pelosok negeri. Orang-orang nanti akan memeluk Islam itu dengan sungguh-sungguh. Dan bukan hanya itu, akan juga mendapatkan fathun qaribun, akan mendapatkan kemenangan. Jadi kalau kita ingin menang, perintah Allah tunaikan. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan kemenangan? Bagaimana mungkin Allah menolong kita kalau kita tidak pernah menolong menegakkan agamanya? Dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, di antara ayatnya, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi jika kalau kalian menolong menegakkan agama Allah, in tansurullah, jika kalian menolong Allah, jika kalian menolong menegakkan agama Allah dengan mengamalkan, ya, dengan mempelajari agama Allah lalu mengamalkannya, lalu mendakwahkannya, nah, niscaya yansurkum, Allah akan menolong kalian. Jadi kalau ingin ditolong sama Allah, kita mendapatkan kemenangan di muka bumi ini, atau nanti di hari kiamat dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka, sekarang kita berusaha untuk menolong agama Allah. Kita hidupkan, ya, sehari-hari agama Allah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan masyarakat kita. Kita pelajari agama Allah dengan baik. Ya, belajar Al-Quran, belajar sunnah dari ulama yang memang ahli dalam bidangnya. Ya, kalau sudah kita paham, amalkan. Kalau kita sudah sanggup, beritahu, ajak orang lain, dakwahkan kepada orang lain. Nah, ini saya kata Allah, yansurkum, Allah akan menolong kalian, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan, akan menguatkan langkah-langkah kalian. Nah, itu. Jadi kita, sekali ulang, kalau kita ingin menjadi, ya, golongan selamat, kalau kita ingin termasuk firqatun najiyah, kalau kita ingin termasuk ahlus sunnah wal jamaah, maka hendaklah kita senantiasa mengajak kaum muslimin, mengajak istri kita, mengajak anak-anak kita, menantu-menantu kita, kerabat-kerabat kita, orang-orang yang berada di lingkungan kita, dengan apa yang kita sanggup, apa yang kita mampu, agar mereka semuanya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan nggak usah alergi, nggak usah antipati, nggak usah a priori dengan sunnah Rasul. Karena sunnah Rasul itu, kalau ya kita paham dia dari Quran Sunnah, tidak ada yang namanya sunnah Rasul kecuali kebaikan. Tidak akan menghasilkan sunnah Rasul itu kalau dikerjakan, didakwahkan orang, kecuali hanyalah mendapatkan kebaikan. Nggak ada sunnah Rasul yang, ya, berisi keburukan atau menghasilkan keburukan, nggak ada. Karena kita tahu Rasul orangnya baik, Rasul orangnya hanyalah yang mendatangkan kebaikan. Maka bagaimana mungkin kita mengikuti sunnah Rasul lalu ada keburukan di dalamnya, atau tidak ada kebaikan di dalam? Nggak mungkin. Hanya orang-orang yang berpikiran sempit, cetek, atau dia anti-Islam, ya, atau memang dia nggak cinta, nggak suka dengan Rasul saja, yang menganggap bahwa sunnah Rasul itu ada keburukan di dalamnya. Tidak ada.
Ya, dari masalah wanita nutup aurat misalnya, ya menggunakan hijab misalnya, ya atau bahkan menggunakan cadar misalnya, ya atau apalagi yang lain. Tidak ada di dalam sunnah-sunnah Rasul kalau kita tegakkan dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita yang menghasilkan, yang mendatangkan keburukan. Tidak mungkin. Karena Islam adalah agama kebaikan, Islam adalah agama yang juga mengajak kepada kebaikan, maka tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan juga. Begitupun sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah kebaikan, ya, dan tidak pernah mengajak kecuali kepada kebaikan, dan tidak akan mendatangkan atau menghasilkan kecuali kepada kebaikan juga. Ya, harus tanamkan betul dalam diri kita. Kenapa harus anti dengan sunnah Nabi? Sunnah Nabi itu adalah ajaran Islam. Kalau tidak suka atau belum mampu mengerjakan sunnah Nabi, ya sudah. Tapi jangan membenci, ya, atau antipati, bahkan kemudian berusaha menghalang-halangi orang menghidupkan sunnah Nabi. Ya, kalau kita tidak mau misalnya menjalankan sunnah Nabi, minimal jangan berdiri, ya, di antara orang-orang yang membenci sunnah Nabi. Ya, kalau kita belum mampu mengerjakan sunnah Nabi, ya janganlah kita berdiri dia di antara orang-orang yang membenci dia sunnah Nabi. Ya, kita berdoa saja mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita untuk mencintai sunnah Nabi dan mampu mengamalkan sebelum kematian datang kepada kita, karena nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Nah, di mana kalian nanti kalau diminta pertanggungjawaban? Ya, percaya atau tidak percaya, siap ataupun tidak siap, kita semua nanti akan diminta pertanggungjawaban. Tanamkan, pahami ya dengan benar bahwa nanti kita akan dimintai pertanggungjawab, dan itu banyak dalam Al-Quran tentang ya adanya hari kiamat itu adalah hari diminta pertanggungjawaban. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sekali lagi yang harus kita pahami ya dalam masalah ini bahwasanya golongan selamat itu senantiasa mengajak ya kaum muslimin, ya mendakwahi kaum muslimin, selalu mengundang ya umat Islam itu supaya berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Ya, bukan ajaran-ajaran orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, atau bahkan orang-orang komunis yang tidak beragama. Sunnah Rasul yang selalu dihidupkan, yang selalu dieluk-elukan, yang selalu dibesar-besarkan adalah sunnah Nabi SAW dan para sahabat. Ya, mudah-mudahan dari penjelasan singkat tentang karakteristik ya daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah atau golongan selamat ini dapat kita pahami, supaya kita berusaha ia menjalankan kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad sebaik-baiknya, yaitu adalah menghidupkan sunnah Nabi. Dan kalau kita sudah terbiasa, ajak keluarga kita juga untuk menghidupkan sunnah Nabi dengan apa yang kita mampu. Ya, mudah-mudahan sekali lagi ini dapat memberikan manfaat khususnya untuk keluargaku, ya, dan juga jamaah pengajian dan seluruh daripada kaum muslimin. Ya, kurang lebihnya saya minta maaf ya, karena sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك